Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, selalulah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara terbaik dengan melafadzkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan lafaz alhamdulillah. Dan cara terbaik bagi diri kita, bagi badan kita atau jasad kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu gunakanlah apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat yang lain-lain untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan agama ini kepada umatnya. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus agar bagaimana umat setelah sepeninggalan beliau tidak tersesat di jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, lahirnya kita, adanya kita hari ini, bahkan bukan cuma kita, adanya bumi hari ini dikarenakan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum adanya makhluk di muka bumi ini yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin rahimakumullah, di sini saya bertindak sebagai khatib ingin berpesan khususnya kepada pribadi saya sendiri dan kepada jemaah sekalian, agar kita tidak bosan-bosannya, tidak capek-capeknya untuk selalu meningkatkan rasa takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti ketika sudah datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, maka ketika kita sudah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat, di situ yang menemani kita hanya satu, yaitu iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seluruh manusia, baik dia yang kaya ataupun yang miskin, yang memiliki jabatan ataupun yang tidak memiliki jabatan, yang sukses ataupun yang tidak sukses, semuanya bercita-cita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir sekalipun, hadirin rahimakumullah. Namun hadirin rahimakumullah, dari segi sebagian banyak, dari segitu banyaknya manusia yang berharap ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat sendiri dengan mata kita, hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang yang berperilaku ingin memasuki surga dan berapa banyak orang yang ingin berperilaku ingin memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa lihat sendiri, hadirin rahimakumullah, dibandingkan taatnya kita, maka masih lebih banyak tidak taatnya kita kepada perintah Allah. Dibandingkan ibadahnya kita,
masih lebih banyaknya lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan kemaksiatan kita, dibandingkan dengan ibadah kita, maka sudah jelas masih banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah pantas bagi kita sebagai seorang hamba yang masih memiliki banyak dosa, masih sering lalai dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, masih sering tidak suka melihat orang lain berbuat baik dengan orang lain, maka apakah sudah pantas kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin rahimakumullah, Gus Bahaudin mengatakan, beramallah meskipun kamu belum ikhlas. Karena kamu bisa beramal, kamu bisa melakukan kebaikan, kamu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kamu belum ikhlas, itu akan dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gus Kausar mengatakan, manusia-manusia seperti kita, tingkatan manusia awam seperti kita ini tidak pantas kalau ingin melakukan amal, hanya ingin menunggu waktu ikhlas. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena kalau kita memandang kapan kita ikhlas baru kita ibadah, maka sudah dipastikan kita tidak akan pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin rahimakumullah? Karena tingkatan ikhlas itu tidak ada yang mengetahuinya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita di bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu diagung-agungkan, bulan yang begitu banyak berkah di dalamnya, bulan di mana dilahirkannya manusia paling mulia di muka bumi, bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, beruntungnya kita hari ini hadirin rahimakumullah dilahirkan sebagai umat akhir zaman. Kita bisa merayakan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin rahimakumullah, tidaklah cukup bagi kita hanya untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita memang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat-wasiatnya beliau. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ada satu hadis yang mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan berkumpul atau dia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka hari ini hadirin rahimakumullah, kalau hari ini kita lebih cinta keluarga kita daripada Rasulullah, maka nanti kita hanya akan bersama keluarga kita. Kalaulah hari ini kita lebih cinta harta kita daripada Allah dan Rasulnya, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama harta kita. Kalaulah hari ini kita lebih cinta dunia kita daripada Allah dan Rasulnya, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama apa yang kita cintai. Alangkah ruginya hadirin rahimakumullah, dunia yang kita miliki hari ini sebanyak apapun jumlahnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka hadirin rahimakumullah, timbulkanlah lagi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama memberikan tertib kepada kita supaya kita sekurang-kurangnya dalam satu hari berselawat kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Dan bahkan di dalam salah satu maqalahnya ada ulama yang mengatakan, kalaulah kalian ingin anak kalian menjadi ahli agama, kalaulah kalian ingin anak kalian menjadi anak yang soleh, maka solawatlah, niatkan kepada anak kalian sebanyak 300 kali setiap harinya. Hadirin rahimakumullah, termasuk salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya, yaitu ketika sebelum dicabutnya ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat maut menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika ingin mencabut nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pertengahan ketika ingin dicabut nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai malaikat, ringankanlah, pelankanlah cara mencabut nyawamu bagiku." Maka malaikat maut mengatakan, "Wahai Nabiullah, aku ini sudah sangat pelan mencabut nyawamu."
Maka hadirin rahimakumullah, kalau begitu beratkanlah cara engkau mencabut nyawaku, tapi ringankanlah cara engkau mencabut nyawa umatku. Karena apa hadirin rahimakumullah? Ketika nyawa Nabi Muhammad SAW ingin dicabut, turun rombongan malaikat, lalu mereka menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu wahai Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya sakratul maut itu sama halnya dengan seseorang yang ditusuk pedang dengan 20 pedang, dan rasanya itu 20 kali lipat. Bahkan di dalam hadis yang lain ada yang mengatakan 70 kali lipat. Maka hadirin rahimakumullah, ketika itu pun Rasulullah SAW di penghujung ayatnya beliau mengatakan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Bahkan hadirin rahimakumullah, di akhir hayatnya beliau tidak berpesan tentang keduniaan kepada apa yang ditinggalkannya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada para sahabatnya. Namun apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW supaya kita tidak melupakan solat. Kenapa hadirin rahimakumullah yang dipesankan Rasulullah tentang solat? Karena solat ini adalah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hubungan kita dengan manusia pun akan baik. Kalaulah hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keduniaan kita pun nanti akan menjadi baik. Bahkan hadirin rahimakumullah, kadang karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat genting kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun masih membukakan ampunannya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan apa yang kita mau hadirin rahimakumullah. Maka sekurang-kurangnya hadirin rahimakumullah, kalau hari ini kita belum mampu untuk menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah hari ini kita belum mampu untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan yang bentuknya itu amal-amal sunnah, maka tunaikanlah yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi yaitu menjaga salat 5 waktu. Karena salat ini adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Kalaulah hari ini masjid ini tidak ada tiangnya, maka sudah dipastikan masjid ini tidak akan terbangun sebegitu megah. Karena apa hadirin rahimakumullah? Karena tidak memiliki tiang. Begitu juga hari ini hadirin rahimakumullah, kalaulah hari ini kita tidak mendirikan salat, maka tiang agama kita pun akan runtuh. Kalau tiang agama kita sudah runtuh, maka jangankan melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang ada malah kita makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حرما فطهره وإن كان بعيدا فقربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة